Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Pahlawan adalah setiap orang yang berjasa bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan itu menonjol dalam hal keberanian dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, SD SMP Kristen Alethea Ampenan mempersembahkan kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan dengan tema Pahlawan di Hatiku. Inilah kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Luh Indira Paramitarai dari kelas 9A, nomor absen 18. Kali ini saya akan membacakan biografi pahlawan asal Bali yang bernama I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Bali. Seorang patih agung dari Kerajaan Beleleng yang merupakan putra dari I Gusti Nyoman Jelantik Raya. Beliau diangkat sebagai patih di Kerajaan Beleleng pada tahun 1828 dan meninggal pada tahun 1849. I Gusti Ketut Jelantik dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Sikap dan tindakannya dinilai berani karena menolak tuntutan Belanda dalam sebuah perundingan yang menuntut agar Kerajaan Beleleng mengganti kerugian kapal yang dirusak dan mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Tak habis akal, pihak Belanda terus mencoba mencari celah untuk melawan I Gusti Ketut Jelantik. Salah satunya dengan memanfaatkan Raja Kelungkung. Dalam pertemuan ini, Belanda menuntut agar Beleleng mengganti rugi kapal dan menghapuskan hak tawan karang, yakni merampas perahu yang terdampar di kawasan Beleleng. I Gusti Ketut Jelantik pun naik pitam, bahkan beliau menghunuskan sebilah keris pada kertas perjanjian. Pada tanggal 27 Juni 1846, Belanda benar-benar melakukan serangan ke Kerajaan Beleleng. Namun, akhirnya Kerajaan Beleleng jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 29 Juni 1846. Kemudian Raja Beleleng dan Patih I Gusti Ketut Jelantik mundur ke desa Jagaraga untuk menyusun strategi. Patih I Gusti Ketut Jelantik adalah seseorang yang ahli strategi perang dan menjadi sosok yang disegani oleh raja-raja lain karena sikapnya yang teguh pendirian. Hal ini ditunjukkan ketika mempertahankan desa Jagaraga. Patih I Gusti Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya dan mendapat bantuan dari kerajaan lain seperti Kelungkung, Karangasem, Badung, dan Mengguih. Pada tanggal 6-8 Juni 1848, pihak Belanda melakukan serangan kedua dengan mendaratkan pasukannya di Sangsit. Tetapi, pihak Belanda gagal menembus benteng yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dan hanya mampu merebut satu benteng saja. Dengan adanya kekalahan ini, semakin mengangkat semangat raja-raja lainnya untuk semakin mengerahkan kekuatan dalam melawan Belanda. Namun, pasukan Patih Jelantik ini menggegerkan parlemen Belanda yang kemudian melancarkan serangan besar-besaran dengan menembakkan meriam-meriamnya. Kemudian Raja Beleleng dan Patih Jelantik bersama 12.000 prajurit berhadapan dengan Jenderal Michels. Namun karena kalah persenjataan, Bali terdesak dan mundur sampai pegunungan Batur Kintamani, dan Jagaraga pun jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya, Patih Jelantik gugur pada serangan Karangasem oleh Belanda yang didatangkan dari Lombok dan menyerang hingga ke pegunungan Bale Punduk. Atas keberanian sikap dan mental perjuangan yang ditunjukkan oleh I Gusti Ketut Jelantik, tentu tidak ada kata ragu untuk kita memberikan gelar pahlawan nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1993, pemerintah RI memberikan gelar pahlawan nasional pada Patih Jelantik berdasarkan SK Presiden RI nomor 077
tahun 1993. Demikian biografi pahlawan asal Bali yang telah saya bacakan. Semoga dapat memberikan wawasan bagi para pendengar. Apabila ada kesalahan informasi dan kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Demikian kreasi dan ekspresi melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kiranya melalui kreasi dan ekspresi ini, kita dibawa pada semangat untuk berani dan rela berkorban demi kebenaran. Pahlawan di hatiku, kobarkan terus semangat juang kita dalam